Selamat sore adik-adik semuanya. Apa suara saya bisa terdengar? Selamat sore dok, bisa nggih? Oke, ya. Mohon maaf kalau misalnya agak sedikit tidak jelas. Tolong volumenya dikeraskan saja karena saya sedang dalam kondisi flu ya. Jadi mohon permaklumannya. Selamat sore adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi pada sore hari ini ya, di hari Senin yang cerah namun agak mendung ya, mendung sepanjang hari, kita memulai perkuliahan di semester genap ya, genap 2025 dan 2026. Untuk dalam hal itu salah satu mata kuliah yang saudara-saudara ambil adalah mata kuliah wajib yaitu Hygiene Pangan Asal Hewan. Jadi untuk sore hari ini mungkin tidak akan terlalu lama ya, jadi pendahuluan singkat saja. Nanti akan saya sampaikan teknisnya, cara adik-adik untuk mengikuti dan bagaimana menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik nantinya. Dan nanti setelah saya sampaikan beberapa hal, apabila adik-adik ada hal yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan ya. Jadi santai saja. Oke, untuk slide-nya apakah device saya sudah kelihatan di sana, Dik? Sudah terlihat. Sudah terlihat dok. Sudah ya, oke. Jadi mata kuliah ini ya mata kuliah izin pangan asal hewan ya. Untuk dosen pengampunya untuk tahun ini sisa 5 ya. Karena ada saya sendiri selaku PJMK yang baru. Sebelumnya adalah Dokter Suada, tapi beliau per akhir tahun kemarin memasuki masa pensiun purna bakti. Jadi untuk PJMK penanggung jawab mata kuliah saya yang menggantikan. Kemudian selain saya, tentunya bersama teman-teman dosen Kesmafed lainnya, yaitu Prof. Wayan Suwardana, Pak WD1, kemudian Bapak Dr. Sukada, ini beliau selaku Kepala Lab untuk Kesmafed saat ini, kemudian Dr. Kadek Karang Agustina, beliau nanti juga akan turut serta berkontribusi dalam pengajaran hygiene pangan asal hewan, serta yang terakhir adalah Bapak Trewan Imasa Iwayan Masatenaya ya. Jadi untuk waktunya seperti yang mungkin adik-adik sudah mendapatkan jadwal kuliah di semester ini. Jadi waktunya setiap hari Senin ya. Namun nanti eh, di hari Senin waktunya akan kita bagi dua. Jadi karena jumlah mahasiswa yang lumayan banyak ya. Jadi nanti kita bagi dua pertemuan setiap harinya, setiap hari Senin. Jadi untuk kelas A dan B itu nanti akan melangsungkan kuliah bersamaan di jam 9.50 sampai 11.30 WITA. Ini di ruang dosen lantai 3 FK Unut Jimbaran. Ini ruangan yang dekatnya TU. Kemudian untuk sesi yang lainnya ada kelas C dan kelas D. Ini di ruang seminar lantai 3. Ini yang ruangan dekatnya apa namanya kamar mandi ya. Ini jam 15.10 sampai 16.50. Jadi ada
kurang lebih sekitar 1 jam 40 menit sampai 1 jam 50 menit di sini ya. Kemudian ada bahan ajar ya. Jadi Kesmafed ada buku Hygiene Pangan Asal Hewan. Ini penanggung jawabnya adalah Profesor Wayan Suwardana. Baru saja siang tadi saya konfirmasi ke beliau terkait bahan ajar ini, jumlahnya terbatas ya. Namun tidak memungkiri juga apabila nanti adik-adik yang mengambil mata kuliah izin pangan asal hewan ini berminat untuk melakukan pembelian buku izin pangan tersebut, nanti pemesanan bisa dikoordinir setiap kelasnya. Jadi bisa melalui korti masing-masing kelas atau PIC yang sudah ditunjuk. Kalau nggak salah untuk bukunya itu harga tahun lalu sekitar, saya lupa pastinya, sekitaran tidak lebih dari 125.000, antara 115 atau 110 ya. Dan tentunya di buku Hygiene Pangan ini nanti eh, berisikan topik-topik yang nantinya adik-adik akan pelajari di 1 semester ke depan. Kemudian untuk metode pembelajaran seperti pada kuliah yang diselenggarakan oleh lab kami, lab Kesmafed ya. Kami lebih mengutamakan yang namanya student center learning. Jadi pembelajaran pusatnya ada di mahasiswa. Dosen di sini sebagai moderator dan meluruskan apabila topik yang dibahas sudah keluar jalur, maka kami akan meluruskan benarnya seperti apa. Jadi nanti silahkan dibagi ya. Saya tidak membagi untuk kelompok presentasinya. Ini nanti minta tolong dibagi di masing-masing kelas, usahakan pembagiannya yang rata, jangan terlalu pilih ya. Jadi bisa dibagi sesuai nomor absen atau apa yang memudahkan kalian ya. Dan nanti untuk setiap pertemuannya, jadi sewaktu adik-adik menyampaikan materi, untuk kelompok yang presentasi diwajibkan ya minimal harus ada 2 pertanyaan ya. Apabila lebih dari 2 pertanyaan ini akan lebih bagus lagi. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah ya. Jadi sama-sama menguntungkan dalam penilaiannya. Karena kalau melihat track record sebelumnya adik-adik ya, jadi penilaian itu hanya diambil dari penugasan dan apa namanya melalui UTS dan UAS. Tetapi di UTS dan UAS itu adik-adik nilainya banyak yang terjun payung ya. Jadi ini adalah upaya saya ya selaku PJMK. Nanti selain di record ya ada perekaman di sana. Nanti saya harapkan ada minimal 2 pertanyaan yang diajukan kepada kelompok yang presentasi. Nah, adapun penugasan ya, ada penugasan secara kelompok dan penugasan secara individu. Nanti kalau untuk penugasan secara kelompok ya seperti yang tadi saya sampaikan, jadi setiap pertemuannya ada presentasi. Nanti setiap selesai presentasi ya di hari yang sama. Jadi misalnya di hari Senin kali kuliahnya jam 9.50 sampai 11.30, usahakan setelah itu langsung dikerjakan tugasnya. Jadi kalau untuk yang presentasi tinggal dijadikan bentuk PDF dan diupload di Oase. Ya, nanti Oase-nya akan saya siapkan biar jelas untuk penilaiannya. Kemudian untuk penugasan individu ya. Jadi untuk yang tidak presentasi ya, saya ulangi, jadi untuk yang tidak presentasi ini wajib untuk membuat resume atau ringkasan minimal 1 halaman saja ya. Ini harus tulis tangan karena di yang sebelum-sebelumnya terkesan walaupun ini adalah semester atas ya, adik-adik adalah mahasiswa akhir, tingkat akhir yang mungkin tidak lama setelah ini akan menjalani penelitian skripsi. Jadi agar nanti tidak
fokusnya tidak terpecah ke sana. Jadi macam-macam nanti di semester kalian ada yang KKN, ada yang skripsi, ada yang penelitian yang lain-lain ya. Biar tidak pecah konsentrasinya. Jadi usahakan waktu teman-temannya menyampaikan materi presentasi, nanti bagi yang tidak presentasi bisa meringkas ya, meresum itu semua. Ya, kemudian untuk tulis tangan minimal 1 halaman ya, ukuran A4 ya, kertas A4 yang ya A4 yang kertas polos putih itu tidak usah yang macam-macam. Kemudian di-scan dan di-upload di OASE. Nanti linknya akan saya samakan kepada yang sama seperti yang presentasi. Kemudian selain resume presentasi, untuk penugasan individu ada juga laporan praktikum. Ya, di laporan praktikum nanti setelah mungkin timingnya nanti setelah Hari Raya Idul Fitri ya. Jadwalnya tidak menumpuk di awal-awal ini. Jadi untuk praktikumnya beberapa pertemuan di mana di masing-masing praktikum membuat laporan. Dan untuk memudahkan laporan ini, kebetulan di buku Hygiene Pangan Asal Hewan, ini di halaman belakang ini juga sudah disiapkan untuk formulir laporannya, untuk laporan praktikum. Recording in progress. Dosen, ya, para dosen Kesmafet tidak akan menyusahkan adik-adik. Yang jelas untuk sistem yang kami buat ini kami rancang untuk memudahkan penilaian biar sama-sama adil ya. Adil bagi yang benar-benar mengikuti perkuliahan secara serius dan adil bagi mereka yang mungkin menyepelekan mata kuliah ini. Tapi semoga tidak ada. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini aman, Dok. Aman ya. Oke. Kemudian saya lanjut ini untuk penjadwalannya ya. Nanti tidak usah terlalu dilihat terlalu mendetail ya. Nanti Excel ini akan saya kirimkan ke Korti ya. Jadi nanti biar masing-masing Korti ini yang apa namanya? Yang menyampaikan atau yang janjian ke masing-masing dosen nantinya. Bentar. Oke, lanjut ke yang kedua ya. Jadi jadwal kuliah seperti yang adik-adik terima, kuliahnya di setiap hari Senin. Namun di sini untuk penjadwalannya di tanggal 23 Maret kalau nggak salah. Ya, 23 Maret itu saya tiadakan karena bertepatan dengan libur panjang ya mungkin ya. Jadi nanti akan dilanjut setelah hari ini, nanti lanjut di tanggal 9 minggu depan. Terus lanjut lagi sekali di tanggal 16, terus habis itu libur, dan lanjut lagi di tanggal 30 dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk jadwal, kemudian kelas serta ruangan, ini sudah saya sesuaikan dengan jadwal dan ini untuk pembagian dosennya ya. Jadi nanti untuk karena ini hari Senin ya, usahakan nanti janjiannya di hari Kamisnya atau di hari Jumatnya ya. Jadi janjian diingatkan kalau hari Senin nanti ada kuliah.
dan nanti fleksibel saja, tidak harus di ruangan yang sudah disediakan, di ruang dosen lantai 3 atau ruang seminar lantai 3. Apabila dosen yang bersangkutan menginginkan pindah waktu atau penjadwalan ulang melalui Zoom, nanti silahkan disepakati lagi dengan adik-adik mahasiswa yang bersangkutan ya. Ya, tadi di sini juga ada 13 bab ya adik-adik ya. Jadi untuk hari ini pendahuluan ya. Tadi apa yang saya sampaikan, atensi apapun sehingga nanti setelah itu bisa kita sepakati untuk perkuliahan 1 semester ke depan ya. Nah, terkait ekologi kerusakan pangan oleh mikroorganisme nanti untuk kelas A dan B dengan Prof. Ayan dan kelas C dan D bersama saya. Ya, ini untuk jadwalnya. Nanti UTS-nya di tanggal 27 April, UTS 1. UTS 1 itu bab 1 sampai 6. Mungkin nanti saya tidak akan membuat soal yang rumit ya. Soal yang simpel saja yang benar-benar bisa mengukur apakah adik-adik paham materi dari bab 1 sampai bab 6. Ya. Mungkin bisa esai singkat ya atau esai 1 halaman ya yang jelas tidak terlalu memakan waktu banyak. Kemudian nanti di tanggal 22 Juni untuk sementara ini nanti rencananya ada UTS 2 itu di bab 7 sampai bab 13 dan nanti kalau sesuai penjadwalan dari universitas itu di tanggal 1 sampai 14 Juli itu adalah ujian akhir semester. Jadi ini mengikuti jadwal saja di hari Senin pertama yaitu di tanggal 6 Juli. Nanti kita akan melangsungkan ujian akhir semester lewat UASA saja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ya, udah kelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut ya. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Untuk yang ringkasan, apakah boleh di kertas folio bergaris aja, Nggih, supaya lebih memudahkan dalam menulis, Nggih, Dok? Boleh kalau ini. Jadi mungkin biar memudahkan untuk menulis, saya iakan, silakan nanti bisa menggunakan kertas folio bergaris. Minimalnya 1 halaman ya ringkasannya. Apabila lebih dari 1 halaman, dipersilahkan. Ya. Tujuannya adalah gini adik-adik. Ya, kita sama-sama mengetahui dan sama-sama menggunakan yang namanya artificial intelligence atau AI atau ChatGPT, Gemini dan kawan-kawannya. Karena eh, semakin ke sini muncul sebuah ketergantungan. Nah, dan ini juga dibuktikan dari yang kakak tingkat kalian kemarin, banyak yang untuk laporan resumenya menggunakan ChatGPT dan itu sangat jelas sekali untuk copy paste-nya. Dan alhasil parahnya lagi, ada beberapa yang kami temui sewaktu ujian proposal, proposal skripsi, itu untuk bab 2-nya full menggunakan ChatGPT. Ya, ini adalah upaya kami untuk meminimalisir ketergantungan itu. Saya tidak melarang apabila adik-adik mau menggunakan ChatGPT ataupun tidak. Toh ini kan teman-teman kalian sendiri yang menyampaikan presentasi. Jadi tolong diperhatikan mungkin tidak lebih dari 2 jam ya, mungkin 1,5 jam atau kurang daripada itu untuk masing-masing kelompok. Ya ini kan 2 kelas ya, 2 kelas hampir 2 jam, jadi satu kelas paling enggak 1 jam. Jadi waktu teman-teman kalian menyampaikan materinya, buatlah resumenya di sana. Langsung jadi sambil melihat device-nya lewat laptop atau lewat HP, bisa sambil ditulis di kertas folionya. Setelah kuliah ditutup, langsung di-scan, upload ke OASE. Jadi adik-adik tidak ada tanggungan tugas di sana. Begitu, Dek. Jadi silahkan kalau misalnya mau menggunakan
kertas folio bergaris. Ya, ada lagi Baik, yang terima mau kasih, Dok. ya sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya belum, saya lanjut ke jadwal praktikum ya. Jadi jadwal praktikum nanti untuk tanggal pastinya akan saya konfirmasi kembali ya. Yang jelas nanti untuk waktunya di hari Selasa. Jadi Seninnya kita kuliah, Selasanya lanjut ke praktikum. Untuk jamnya adalah jam 1 sampai jam 5, 23.45. Jadi kita memiliki waktu 4 jam untuk belajar di lab ya, untuk praktikumnya. Padahal sih jadwalnya sampai jam 4. Kalau ya, tuh lihat mobil. Oke, tadi ada yang bocor sedikit suaranya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi nanti untuk praktikumnya ini ada 6 pertemuan ya. Jadi untuk pertemuan pertama nanti untuk asistensi ya mungkin pendahuluan seperti pada pagi hari ini. Tujuannya adalah untuk memastikan kesiapan lanjutkan pertemuan kedua pemeriksaan kualitas dan kesehatan telur. Ini telur ayam, telur bebek, ayam buras dan sebagainya nanti akan kita bahas waktu asistensinya. Kemudian pemeriksaan kualitas dan kesehatan susu, ya, susu kambing, susu sapi, dan susu yang sudah dalam bentuk kemasan. Kemudian pertemuan keempat, ya, ini pemeriksaan kualitas dan kesehatan daging untuk hewan sapi, babi, dan ayam. Kemudian di pertemuan selanjutnya, ini pemeriksaan kesehatan organ dalam, ya, meliputi jantung, paru-paru, hepar, ya, ginjal, ya, limpa, ya, itu nanti dan kepala. Serta yang terakhir adalah rumah potong hewan. Jadi nanti kita akan berkunjung rencananya untuk sejauh ini adalah RPH Pesanggaran. Jadi nanti adik-adik untuk waktunya ini waktunya malam ya. Jadi nanti disiapkan kondisinya. Biasanya kalau untuk RPH Pesanggaran itu mereka motong mulainya jam 00 ya. Oke, nanti eh, kita bagi personil, bagi dosen dan mahasiswa biar nanti selesainya tidak terlalu dini hari ya. Maksimal jam 3 pagi sudah selesai. Jadi mohon dipersiapkan untuk fisik dan kondisinya. Dan bagi adik-adik yang sangat mungkin bisa untuk bareng sama temannya, usahakan bareng saja ya. Untuk meminimalisir tindakan yang tidak diinginkan di perjalanan. Namun di luar daripada itu, untuk kunjungan ke rumah potong hewan ini sangat penting sekali ya. Jadi rumah potong hewan atau terkait antemortem dan postmortem ini adalah salah satu tugas penting yang sering dilakukan oleh dokter hewan ya, dimanapun mereka berada. Baik mereka dalam pekerjaan sebagai dokter hewan praktisi, mau tidak mau waktu adanya kegiatan galukan atau bahkan Idul Adha, mereka pasti akan berkontribusi di lapangan. Ya. Serta di luar daripada itu, apabila adik-adik ke depannya yang berminat ingin berkarir, bekerja di kedinasan atau di kementerian, ya,
yang namanya rumah potong hewan ini harus sangat dikuasai ya. Karena ini adalah salah satu core dokter hewan di Indonesia. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Oke, ini saya lanjut nanti saya share ya. Di untuk pembagian kelompok praktikum ya kelas A ini ada 4 kelompok ya, kelas B, kelas C, kelas D juga sama. Nanti akan kita atur bersama biar rollingnya enak ya. Mau kelas apa dulu nanti bisa diinformasikan di ya praktikum untuk hygiene pangan asal hewan tidak bertabrakan dengan jadwal kuliah lain atau jadwal praktikum lain ya. Karena perlu adik-adik ingat kembali yang namanya hygiene pangan asal hewan ini adalah mata kuliah wajib di FKH ya. Jadi harus adik-adik selesaikan mata kuliah ini. Recording in progress. Ada yang mau ditanyakan terkait nanti untuk pemesanan buku? Tolong untuk masing-masing korti ya bisa menghubungi saya. Tolong nanti teman-temannya didata siapa saja yang melakukan pembelian, bisa dalam bentuk chat WA atau apa namanya file Microsoft Word. Nanti sertakan nama sama NIM-nya di sana. Ini tidak akan mempengaruhi kelulusan adik-adik ya. Jadi, tetapi kalau infonya dari Prof. Wardana yang selaku penanggung jawab dari buku dan selaku wakil dekan 1, pembelian buku tidak diwajibkan. Tetapi bagi mereka yang membeli buku atau ada usaha lebih untuk membeli atau mendapatkan buku tersebut, ini nanti akan diberikan penilaian tambahan. Ya, penilaian tambahan itu bukan berarti pasti lulus mata kuliah itu juga bukan ya. Jadi ada nilai tambahan, tetapi lagi-lagi yang menentukan lulus atau tidaknya di mata kuliah hygiene pangan asal hewan ini adalah keseriusan adik-adik semua dalam mengikuti dan mengerjakan penugasan serta ujian selama 1 semester ke depan di mata kuliah hygiene pangan asal hewan. Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Mohon maaf dok, untuk harga bukunya tadi berapa nih? Nah, itu mohon maaf deh, saya sendiri juga lupa ya. Kalau seingat saya, mungkin nanti bisa tolong dibantu tanya ke kakak tingkatnya. Kalau seingat saya dulu itu harganya tidak lebih dari 125.000 ya. Mungkin harganya antara 110 atau 115 atau ya 100 kecil lah pokoknya. Saya mohon maaf lupa itu karena yang sebelumnya mengkoordinir adalah Dokter Suada. Jadi ini saya juga masih bertanya dan mempersiapkan apabila memang adik-adik semakin cepat listnya nanti ditulis list pemesanan, semakin cepat pula bukunya dipersiapkan. Ya, jadi ada buku sisa itu ada. Ya, buku sisa artinya buku tetap masih baru, tetapi sisa dari percetakan yang sebelumnya. Nah, seandainya ini kan jumlah mahasiswanya kan banyak. Satu kelas kan ada yang 41, ada yang 45, 46, ya, anggap
40 kali 4 ada 160-an. Ya, nanti diupayakan untuk melakukan percetakan sejumlah pemesanan tersebut. Dan bagi adik-adik, apabila memang ada niatan dan keinginan untuk mendapatkan buku tersebut, tetapi mohon maaf, mungkin ada yang terhalang sama pendanaan, ya. Ini mohon maaf. Jadi nanti bisa kontak saya secara personal, ya. Jadi usahakan pembelajaran ini tidak menjadi sebuah beban untuk adik-adik semuanya. Begitu, adik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Kalau sudah jelas, tolong diberikan reaction yang positif. Itu juga sebagai tanda kita sudah menyepakati ya apa yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini. Ya, baik. Terima kasih adik-adik karena rapat ini juga saya record dan saya kira tidak perlu adanya hitam di atas putih ya. Jadi kita sama-sama fair saja, sama-sama tahu ya, saling support satu sama lain. Ini adalah tugas kami untuk mendidik saudara-saudara semua dan mohon kerjasama satu semester ke depan untuk menjalani mata kuliah higien pangan ini dengan semangat dan senang hati ya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, tidak usah lama-lama. Nah, mungkin ada adik yang sambil ngabuburit buka puasa ya. Jadi silakan bisa dilanjutkan lagi dan saya ucapkan terima kasih untuk atensinya. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Selamat sore, terima Sore, kasih, terima Dok. kasih, Dok. Sore, Sore, terima kasih terima dok. kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Sama.